Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak-anak sudah remaja? Dan ketika kecil belum sempat mengajarkan anak sesuai syariat, tetapi orang tua pengen anak menjadi anak yang saleh. 3, 1, doakan. Doakan, jangan putus. Sentuh hatinya, minta sama Allah. Sebutkan, ya Allah, Engkau yang titipkan dia di rahimku, Engkau yang mudahkan kelahirannya, Engkau yang titipkan padaku untuk melahirkan, merawatnya, dan Engkau yang akan menghisabku di hari kiamat dengan keadaannya. Mohon ringankan hisabku ya Allah, dengan Engkau menjadikan anak-anakku menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Minta 1, 2, 3. Tahap kedua, ibu dulu perbaiki dengan suaminya. Ya, makannya makan yang baik, sholatnya mulai bagus, jamaahnya bagus, ngaji Qurannya bagus. Kalau orang tua sudah baik, anak otomatis ikut. Ya, saya pernah satu kali di awal masa baru kembali dari Tripoli, bimbing beberapa keluarga dari kelas-kelas keluarga. Itu ada yang keluarga suaminya kerja A, istrinya B. Istri ngaji, suami dulu pernah ngaji. Beda pengajian, ribut. Sampai suami yang sudah puluhan tahun pulang ke rumah jadi suami bid'ah. Padahal namanya fulan gitu. Hampir putus itu, hampir. Saya juga marah betul ya, pengajian kok bisa misahkan sampai misahkan ada kehidupan rumah tangga orang gitu. Ya, ngaji ustadznya memvonis suami itu bid'ah gitu. Istrinya nggak senang sama suami, udah puluhan tahun nikah. Namanya fulan jadi bid'ah, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita ngaji, kita temukan. Jadi suaminya dinaikkan, istrinya diturunkan, ketemu di level yang sama. Saya jelaskan. Kalau begini, dalilnya begini, coba buka kitabnya ini. Coba buka kitabnya ini. Ketemu kan? Nah, akhirnya belum puas, diundang ustadz-ustadz yang pernah belajar, dikumpulkan. Saya ngisi pengajian, ustadz-ustadz mereka datang, gitu yang ini. Tanya, kita jawab. Tanya kitab, kita sampaikan. Alhamdulillah. Setelah jalan semua, balik ngaji jadi lebih terbuka. Oh, kalau yang begini, kitabnya ini, jalurnya begini, Nabi ngajarkannya begini, situasinya begini, hikmahnya seperti ini. Yang mudah mana yang mau diambil. Sekarang apa yang terjadi? Setelah dua-duanya baik, suaminya pebisnis. Tiba-tiba istrinya jadi berubah. Jadi pentahsin Quran, jadi baik, baca Qurannya lebih baik, anaknya ikut jadi para penghafal Quran. Kalau tadinya ada yang senang di umum, ada yang senang ngedesain, ada yang senang macam-macam, pekerjaannya tetap sama tapi para penghafal Quran. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Sering saya kisahkan tuh. Ibu-ibu datang pagi-pagi, Ustaz, nangis. Kenapa Bu? Anak saya nggak mau sholat. Udah diingatkan, udah berkali-kali, udah. Kelas berapa? Kelas sekian SMP. Udah nggak usah diingatkan lagi. Ibu aja nanti malam, nanti di samping kamar, samping tempat tidur anak, ibu tidur situ, samping tempat tidur anak, bangun malam sholat, terus doa, minta sama Allah. Bilang, ya Allah, anak ini Engkau titipkan di rahimku. Aku yang mengandung merawatnya. Aku mohon ringankan hisabku di hari kiamat ya Allah. Dengan membuat dia lebih baik, walaupun sepeninggalku, mintalah yang baik. Bahasa ibu aja. Nanti setelah 3 hari, ibu sih lagi. Hari ketiga, datang, pagi-pagi sekitar 6:30, dari agak jauh kurang lebih jarak 10 meter, kelihatan wajahnya senyum, bawa nasi uduk. Ustaz, Masya Allah, kenapa Bu? Anak saya sudah sholat. Kok bisa? Jadi rupanya di malam ketiga itu malamnya, dia bangun, dia peluk ibundanya. Dan minta maaf. Rupanya saat ibunya berdoa itu, dia bangun, dia dengar. Malam ketiga dia langsung bangun, dia peluk ibundanya, dia nangis. Mama, maafkan aku ya. Maafkan aku salah. Nah, kalimat ini tolong catat ya. Tapi kan selama ini aku nggak sholat pun karena ayah kan nggak sholat juga. Ini. Itu kuncinya tuh. Nah, setelah itu kompak, suami istri kompak karena lihat anaknya begitu, haru, dipeluk, kompak. Setelah kompak apa? Dikirimkanlah 1 santri untuk ngajar. Setelah itu juz amma hafal, 1 juz, 2 juz, Masya Allah. Setelah kami pindah, mungkin anak itu sekarang menjadi ahli Quran 30 juz. Dari nggak sholat, jadi ahli Quran. Ya. Hal yang sama yang tadi ibu pertanyaan pertama bisa lakukan kan? Samping anaknya doa, minta gini, sujud tuh. Kita lama-lama juga tersentuh ke hatinya. Ya, sentuhlah ya tepat di hatinya, maka Allah berkenan menggerakkan seluruh bagian dirinya. Ayo mikir kemana-mana. Ya. Afwan Ustaz. Tadi baru 2 ya. Yang pertama doa, yang kedua ibu dan ayahnya memperbaiki diri dulu.
Nah, yang ketiga, setelah itu sejalan, carikan bimbingkan dengan guru yang baik. Ya, yang bisa mengajarkan. Lihat sekolahnya di mana, temannya siapa, diarahkan, ajak ke tempat-tempat yang ya buat nyaman dulu sesuai dengan habitnya. Kalau terbiasa, nyaman, itu insya Allah akan lebih cocok dan lebih mudah. Nah, itu yang terjadi di zaman sahabat. Ya, misalnya gini, Fudail itu anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma itu sudah dewasa, tapi adiknya Abdullah itu masih kecil. Maka Abdullah ini disimpan di majlis Nabi karena masih kecil. Merangkak, lihat, didoakan sama Nabi, tumbuh dewasa jadi ahli ilmu. Maka dikenal dengan Ibnu Abbas. Nabi meninggal, usianya masih 13 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Tapi Fudail, walaupun profesinya berbeda, tetap cinta kepada nabinya tinggi, kenal nabinya sudah remaja, tumbuh dewasa, Nabi meninggal, kan viral beliau wudu dulu kan? Terus wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah kan? Yang bawakan air wudunya itu adalah Fudail, kakaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Ini terakhir